Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. 2, 3. Amin. Baik. Apakah ada yang mana sih ngomongnya? Apakah ada yang tidak hadir? Iya, apakah ada yang tidak hadir anak-anak Ibu? Ada. Siapa? Aprina. Sakit, Bu. Oh, sakit. Ya, kita doakan ya, semoga besok Aprina cepat diberi kesehatan dan bisa datang dan berjumpa dengan kita kembali. Amin. Sebelum kita mau pelajaran apa hari ini anak-anak? IPS. Apa judulnya di depan anak-anak? Kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Baik, ini tujuan pembelajaran kita ya. Nah, terselip memahami konsep kegiatan ekonomi jual beli yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. Nah, berperan masing-masing pelaku ekonomi jual beli seperti produsen, distributor dan konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa mengomunikasikan terus alur kegiatan ekonomi dari pembuatan barang hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, di sini apa alasan terjadinya jual beli? Ada yang tahu nggak? Butuh. Ya, apalagi? Keinginan. Ya, betul. Nah, yang kedua, gimana? Yang selanjutnya, gimana saja peristiwa jual beli terjadi? Pasar. Di mana? Di HP. Supermarket. Di Shopee. Dekat rumah. Ya, Terus bisa. di jalan raya. Nah, bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah kalian? Bagaimana? Diambil. Dipaketin. Kita pesan. Bisa lewat apa? Online. Just Mau beli tip sendiri. Tip, ya bisa. Gampang sendiri. Shopee pun Ya, baik. Sebelum untuk memperkuat materinya, kita lihat videonya ya. Videonya lagi. Kita lagi. Jual beli di sini apa aja? Utang kan bisa. Oh, betul. Kasbon. Kasbon. Pay letter. PPDB-nya nggak apa? Ya, ya. Halo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran tentang kegiatan jual beli sebagai salah satu memenuhi kebutuhan, mari kita simak video ini. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Percakapan di atas merupakan gambaran jual beli yang dilakukan oleh manusia sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, di atas di sini ada Ibu Mira berperan sebagai pembeli, penjual sayuran ini. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Percakapan di atas merupakan gambaran jual beli yang dilakukan oleh manusia sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, di atas atau jasa yang ingin dibeli. Nah, kegiatan jual beli berlangsung untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, agar kebutuhan manusia tersebut terpenuhi, manusia melakukan kegiatan jual beli. Terdapat tempat-tempat kegiatan jual beli di sekitar rumah kita, di antaranya ada warung, toko, pasar sehari-hari seperti makanan dan minuman dalam jumlah kecil. Warung biasanya dibangun menjadi satu dengan bangunan rumah. Nah, contoh barang-barang yang dijual di warung yaitu ada toko yang menjual berbagai kebutuhan, namun ada juga toko yang hanya menjual satu macam kebutuhan saja. Nah, contohnya toko mainan, toko pakaian, toko bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya ada dua pasar, ya pasar tradisional di pasar tradisional.
Sedangkan pasar modern tidak ada sistem tawar-menawar pada kegiatan jual beli. Nah, pasar modern menerapkan pembayaran sesuai dengan harga yang dicantumkan di barang tersebut. Nah, pada umumnya harga barang di pasar modern lebih mahal dibandingkan pasar tradisional. Namun harga tersebut sebanding dengan mutu barang yang lebih bagus. Nah, baik, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya di PPT. Tadi kita sudah menyimak video yang Ibu berikan tadi, yang kita udah tonton bareng-bareng ya anak-anak. Nah, di saya itu tuh di video yang Ibu jelaskan dan anak-anak tonton, di situ ada apa aja? Terjadinya apa? Jual beli, tawar menawar. Tawar menawar. Nah, benar. Nah, di sekitar agar terjadinya jual beli, di sekitar kita ada apa aja? Benar ya, di sekitar kita. Nah, sistem jual beli yang terjadi di sekitar kita, toko ini itu semuanya. Nah, selanjutnya ya di sini ada kegiatan ekonomi. Nah, ada beberapa macam kegiatan ekonomi yang dilakukan dan sering kita temui di masyarakat. Nah, di sekitar kita, jangan di masyarakat, di sekitar kita aja pasti kita butuhkan. Nah, kegiatan ekonomi itu seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, di bawah ini akan dibahas penjelasan dari masing-masing kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada kegiatan ekonomi, ada berapa anak-anak? 3. Ada 3. Pertama ada Produksi, distribusi, konsumsi. Benar ya. Nah, pertama produksi. Nah, produksi itu merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen. Nah, dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, beberapa contoh kegiatan produksi adalah pabrik tahu yang memproduksi tahu, perajinan batik yang membuat batik. Nah, industri garmen yang menghasilkan pakaian dan juga sebagainya. Contohnya di sini ya. Jangankan di foto ini, di sekitar kita, di sekitar rumah anak-anak ibu ada apa gitu? Ada pabrik apa? Pabrik vaksin. Nah, benar. Pabrik rendang, pabrik rendang. Ya, kita bikin rendang ya. Oke, di sini ya anak-anak, berarti produksi itu apa? Kegiatan untuk menghasilkan jasa. Nah, ya benar ya. Kalau nggak ada produksi, kita nggak akan bisa menghasilkan, kita nggak akan butuh keinginan kalau nggak ada terjadinya produksi. Nah, selanjutnya ada distribusi. Giska, baca Giska. Distribusi merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan barang ataupun jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Contoh dari kegiatan distribusi misalnya grosis sembako yang menjual produk dari produsen kepada masyarakat ataupun konsumen. Ya, benar ya. Di sini ada distribusi itu kegiatan yang menyalurkan barang seperti yang di ini ya, ekspor bisa jadi ke daerah-daerah masing-masing atau ke luar negeri ya anak-anak ibu. Itu membutuhkan distribusi. Kayak tadi kan produksi sudah menghasilkan barang. Nah, distribusi ini itu menyalurkan barang tuh yang mau menjualkan ya kepada konsumen. Nah, yang terakhir itu ada Konsumsi. Kegiatan konsumsi yang melakukan ya. Oke, di sini ada kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai guna suatu barang dan jasa secara beransur-ansur dan langsung habis. Nah, kegiatan konsumsi sendiri sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, contoh seperti anak sekolah yang membeli alat tulis di toko buku, remaja yang membeli kuota internet di gerai pulsa, ataupun berusaha otomotif yang membeli bahan baku produksi. Seperti anak-anak ibu kalau belanja pasti ke warung, ke Borma, ke toko atau ke dan lain-lain. Ya, semaba bisa ya anak-anak ini konsumsi kayak membutuhkan. Biasanya anak membutuhkan apa? Kalau bisa ya terjadinya konsumsi bisa beli kalau malas keluar bisa beli secara online ya anak-anak. Iya, GoFood. Nah, tadi kan kita udah mempelajari apa aja anak-anak dari awal tadi? Ada produksi, banyak ya anak-anak itu kebutuhannya yang kita perlukan ya di sekitar kita, apalagi buat orang lain atau apa gitu ya. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD anak-anak ibu kasih per kelompok ya, masing-masing satu. Kalau kemarin buat apa?
Ini produksi. Kegiatan barang tersebut produksi orang yang menjual barang di pasar melakukan kegiatan distributor menjual barang di pasar distribusi Jual barang. Gue kalau saya tahu Sabar. tepung dari mana ini? Mana saya tahu bikin kue kayak gini. Untuk membuat kue. Ibu mau satu orang maju untuk menjelaskan. Ada apa jawabannya? Berkelompok. Sudah begini. Ada Bu itu mau maju? Ya ada. Maju ya. Udah Bu, ada maju. Iya. Enggak Bu dapat kerja. Di sini yang pertama itu mobil, yaitu distribusi. Terus yang kedua itu orang beli, bukan orang beli. Apa ini, Ibu? Yang jual. Jual. Menjual itu namanya konsumsi. Nah, terus yang terakhir itu petani itu namanya produksi, Bu. Dan yang tinggal yang kedua. Kedua kelompok mana yang mau maju? Kelompok kedua. Yang kedua. Nah, selanjutnya itu yang pertama kegiatan membuat barang disebut produksi. Yang kedua itu orang yang menjual barang di pasar melakukan kegiatan distribusi. Makan barang disebut konsumsi. Terus yang nomor 4 itu untuk membuat kue bahan utama yang dibutuhkan adalah terigu, telur, margarin, coklat dan lain-lain. Terus yang nomor 5 itu orang yang mengantarkan produk ke konsumen disebut distributor. KPD ya. Nah, Ibu mau selanjutnya itu Ibu mau kita praktek jualan. Beli, tapi ada yang jual, ada yang pembeli dan ada yang jual. Ada yang jual. Kan tiga orang maju kan 3 kelompok ini. Nah, yang 2 orang ini yang membeli, yang 1 orang ini menjual. Lucu. Beli permisi. Nah, ini contohnya ini apa tadi? Si Adam seorang apa? Penjual. Iswa sama Gina itu apa? Pembeli. Ya, Adam, gimana kalau orang berjualanin? Praktekin. Sayur. Bu, sayur, Bu. Sayur. Ini Bu, ini Bu. Mau beli buah-buahan. Ini 5.000, ini 10.000. Ini gocap. Mau beli baju. Mau beli Itu 25. sabun susu. Yang mana bisa? Ada risol. Ini tawar mahal banget. Dia tawar itu jadi 30.000 gitu. Taruh, taruh. Itu saya itu beli dari Belanda itu. Beli risol, beli risol. Misalnya siapa? Ikan paus. Udah itu semua itu 50. Itu susunya macam. 25. Ya, ambil. Berapa? Kasih Mama. 6 itu 10.000. 10.000 tambah cumi-cumi man. Goceng. Iya. Tambah yogurt ya. Ya. Terus ada posisi. Iya, mantap banget. Susu berapa bang? Goceng. 20. Risol bang, ini ada hitungnya sama 20. Sama mana dihitungnya? Nah, semuanya 50. Tawar itu mahal. Abang nggak apa-apa. Jadi 10.000 gitu. 50. Itu masih 2 biji bang. Kalau aja tuh dari 50 25 aja. Si abang itu beli haji. Bang ada susu rasa maca. Ayah. Mau ada ikan paus? Teh, sayur. Bang kalau saya bang. Ya, sok gue. Saya tadi ditawar pengen 30. Es krimnya dilihat. Itu terjadinya apa anak-anak Ibu? Jual beli. Pasti kalau ada jual beli ada barang dan ada yang belinya. Kalau nggak ada, kitanya nggak akan bisa itu. Kita nggak akan bisa makan juga. Kalau nggak ada yang beli, nggak akan ada menghasilkan uang juga ya Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri ya anak-anak Ibu, Ibu mau 1 orang buat menyimpulkan dari materi yang Ibu jelaskan tadi kepada anak-anak Ibu. Anda bukan yang buat. Anda maju Anda. Ibu maunya Anda. Jangan malu-malu disuruh. Hey guys. Kecil banyak kemarin. Nah, baik Ibu, untuk kesimpulan pada materi hari ini, untuk kesimpulannya di sini kita sudah mempelajari tentang jual beli, yaitu jual beli itu tidak hanya di pasar saja, tetapi di lingkungan kita sekitar. Contohnya itu di tempat tinggal kita, terus di perkarangan rumah juga bisa. Terus di sini tuh ada beberapa, ada konsumsi, ada konsumen, terus ada penjual dan pembeli. Terus sudah Bu. Ya baik. Terima kasih banyak untuk ya, bisa ya anak-anak Ibu. Nah kesimpulannya, jual beli itu adalah kegiatan menjual
Menjual dan membeli barang atau jasa, kegiatan jual beli bisa terjadi jika memenuhi 4 syarat. Nah, di sini ada pertama ada penjual, pembeli dan barang atau jasa yang dijual. Nah, alat tukar uang sejumlah harga barang atau jasa yang ingin dibeli. Tadi kita udah praktekin. Nah, alat tukar uang sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli. Nah, agar kebutuhan manusia tersebut terpenuhi, manusia melakukan kegiatan jual beli. Nah, yang pertama itu ada di warung, toko, pasar, dan lain-lain. Baik, sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak Ibu. Sekian dari materi Ibu. Besok kita lanjutin lagi materi selanjutnya ya dari Ibu buat bulan depan. Minggu depan nih? Ya, minggu depan kan nanti ada guru lain. Ibu ucapkan terima kasih. Mengakhiri kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Tiga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.